Okay, good morning student. Kita lanjutkan lagi materi kita hari ini untuk persiapan sumatif Microsoft Excel ya, analisis data ya. Nah, hari ini open your book page number 65. Silakan dibuka bukunya halaman 65. Aktivitasnya membuat data di aplikasi Microsoft Excel. Silakan buka dulu Microsoft Excel-nya. Sudah? Sudah. Baik. Nanti kurang lebihnya saya akan membuat soalnya sama seperti di halaman 65, di mana ada langkah-langkah buka Excel. Nomor 2, apa baca nomor 2? Halo. Nah, buatlah tabel dan masukkan data berikut. Nanti ada contoh tabel yang harus diketik. Tapi di situ kalau menurut saya tidak lengkap. Tidak lengkapnya apa? Kamu akan kebingungan. Ya sebenarnya bebas sih ya. Kamu akan mengetiknya di mana saja. Biasanya kalau Mr. Agung bikin itu seperti ini. Misalnya ya. Kalau itu kan nggak ada ininya. Nah, saya screenshotnya adalah ada kepala kolomnya ABCD sama kepala barisnya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di buku kan tidak ada kan? Ya enggak? Ya. Bisa menjawab enggak? Daftar hasil ujian komputer siswa semester 1 itu ada di sel apa? Kamu bisa menjawab enggak? Atau Arjuna itu ada di sel apa? Tadi sel. Ada enggak? Nggak ada, ya kan? Nah, nantinya kalau Pak Agung akan bikin seperti ini. Ada selnya, kamu bisa menyebutkan. Nah, sekarang kita akan coba dulu. Kita akan latihkan dulu di sini. Kita mulai saja karena tidak ditentukan selnya, maka bebas. Kita mulai dari sel A2. Kita tulis huruf besar semua, daftar hasil ujian komputer siswa 5B semester 2. Kalau sudah, kita lanjut ke sel A4. Kita ketik di sini ada nomor. Di sebelahnya B4 nama siswa. Silakan diatur lebar kolomnya menyesuaikan. Lalu ada nilai. Perhatikan huruf besar huruf kecilnya. Windows, Word, nilai di F4 rata-rata di F5. Width dan keterangan.
Sudah? Oke, sekarang kita akan atur dulu ya tampilannya. Mulai dari judulnya kita atur, karena tabelnya itu dipakai hanya kolom A sampai kolom H, maka judulnya ada di antara A dengan H. Kita blok terlebih dahulu A2 sampai H2. Kita blok dari A2 sampai H2, lalu kita gabungkan dengan merge and center dan cetak tebal. Oke, sampai sini sudah? Nah, sekarang kita untuk nomor kita gabung dari A4 sampai A5. Kita klik merge and center juga. Lalu supaya di tengah-tengah kita tambahkan middle align. Kita klik middle align juga. Lakukan hal yang sama untuk nama siswa. Nama siswa di blok juga B4 sampai B5. Merge and center, lalu middle align. Grade juga sama. Kita loncat ke G4, G5, merge and center dan middle align. Terakhir keterangan, merge and center, middle align. Sudah? Lanjut. Oke, sekarang ke simpan sel aktifnya di C4. Di C4 di sini kita merge-nya bukan ke bawah tapi ke samping kanan, yaitu dari C4 sampai E4. Lalu kita klik merge and center lagi. Sudah. Ya. Nah, C5 sampai E5. Yang ini bukan merge and center ya. Kenapa? Karena ketiga-tiga kotaknya ini ada isinya, jadi tidak bisa di merge. Tapi kalau mau diketengahin semuanya ya kita pakai center aja. Satu lagi kolom F yang belum untuk nilai rata-rata. Kita blok aja dari F4 sampai F5. Ini bukan merge and center karena dua-duanya ada isinya. Kita klik aja center. Udah. Oke, sekarang kita blok dari A4 sampai H8. Nah, berapa ya? Bentar, ulangi ya. Ini dulu, sorry. A4 sampai H5. Cetak tebal belum? A4 sampai H5 cetak tebal. Lalu kamu pilih fill colornya. Mana? Nih. Fill colornya bebas. Udah? Lalu kamu pilih di sini ada all border. Nah, kita pilih all border. Kalau sudah, sel aktifnya simpan di A6. Di buku itu data siswanya ada 10. Kita coba buat all border ya. A6 kita bikin ke bawah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dari A5 sampai A15, A6 sampai A15. Tarik ke kanan. Nah. Sudah selesai.
Pakai all border juga. Udah ya? Oke. Nah, sekarang kita mau menghapus nih. Di buku nilai rata-rata ini seolah-olah satu kotak, satu sel. Tapi di sini ada dua kotak, ada garisnya. Nah, di all border di sebelah kanannya ada panah ke bawah. Kamu pilih yang agak bawah, ada erase border. Sudah ketemu? Erase bordernya diklik, lalu kita klik di garis yang mau dihapus. Kalau sudah diklik lagi erase bordernya di sini, nanti kembali lagi normal. Nah, sekarang nomor 1, nama siswa Arjuna. Nilai Windows-nya 75. Nilai Word-nya 80. Nilai Excel-nya 79. 78 78. Kita langsung kerjakan. Nomor 2 lah. Nomor 2. Baim. Nilainya 75, 85, 77. Nomor 3. Cynthia. Tujuh puluh. Coba yang sudah selesai mengetik sampai Cynthia, baca halaman 65 ketentuan yang nomor 3 sampai titik yang kedua. Baca yang keras. Buka aplikasi. Nomor 3. Ketentuan untuk aktivitas di atas sebagai berikut. Titik yang pertama, dalam Windows plus Word plus Excel kurung 3. ya. Titik yang kedua, Anda menggunakan fungsi sama dengan average dalam range. ya. Nah, kita akan menjawab nilai rata-rata. Ada ketentuan di situ. Kita akan menggunakan fungsi sama dengan average range, ya, yang sudah kita pelajari kemarin juga. Jadi di sini kita tulis saja sama dengan untuk nilai rata-rata ya, average kurung buka. Nah, ada yang tahu habis kurung buka apa? Blok dari C6 sampai E6. C6 titik 2 E6 itu dibaca C6 sampai E6. Terus kurung tutup. Sudah rumusnya? Kalau sudah N, nilainya berapa? 77, sekian. Baca ketentuan titik yang ketiga. Baca ketentuan titik yang ketiga. Berikan format nilai rata-rata dalam bentuk tanpa desimal. Nah, jadi permintaan soalnya adalah nilainya tidak boleh ada desimal. Desimal itu apa? Yang Angka di belakang
koma. Nah, kita akan hilangkan ya angka di belakang komanya ya. Aku emang gak ada. Artinya apa angka di belakang koma itu nanti akan dibulatkan. Nah, kita simpan dulu di sini di sel F6. Lalu di menu home, di sini ada group number. Nah, salah satunya ada decrease decimal. Sudah ketemu decrease decimal? Nah, ini kalau diklik, nanti jumlah desimalnya berkurang 1. Diklik lagi berkurang 1. Diklik lagi berkurang 1 sampai tidak ada desimalnya. Kalau mau dimunculkan lagi desimalnya, ada di sebelahnya, increase decimal. Oke? Sampai sini masih bisa? Sudah. Oke, sekarang kita lanjut ke grade. Di grade, baca ketentuannya di titik yang keempat. Buatlah grade lebih besar 80 sama dengan A, lebih besar 70 sama dengan B, lebih besar 60 sama dengan C, lebih kecil dari 60 sama dengan D. Ada 4 grade, A, B, C, dan D. Ya. Kita akan gunakan rumus if seperti di halaman 63, rumus if yang biasa saja. Ya. Cara penulisannya sama dengan if. Ayo sama-sama. Sama dengan if. Sudah? Lalu kurung buka. Waktu kita ketik kurung buka, nanti di bawahnya di sini ada muncul rumus if-nya. Sama seperti yang halaman 63. Nah, sekarang di rumus yang dikasih tahu sama Excel, logical test itu yang diwarnain lebih tebal. Artinya sekarang masuk ke bagian ini, logical test. Sel mana yang mau diuji di logical test ini? Apakah sel 75? Apakah sel 80? Apakah sel 78-nya Excel? Atau sel 78-nya nilai rata-rata? Hah? Dia. Yang diuji adalah nilai rata-rata. Berarti kita klik sel F6-nya. Udah. Oke, kalau dari ketentuan yang pertama apa? V6. Untuk dapat A itu apa? Lebih besar dari 80. Iya, maka di sini habis F6 bikin tanda lebih besar. Ada tuh di sini. Lebih besar dari 80. Lebih besar berapa? 80. Oke. Ini logical testnya. F6 lebih besar 80. Bisa jadi nanti di ke bawah ini ada yang lebih besar dari 80, ada yang lebih kecil dari 80 nilainya nanti. Nah, sekarang ini yang diuji. Setelah itu kamu cek. Setelah tulisan logical test, ada tanda titik koma atau koma di komputer kamu? Titik koma kan? Ya, kalau di saya juga titik koma. Berarti di sini kita pakai titik koma. Logical testnya sudah nih. F6 lebih besar 80. Lalu yang tebelnya berpindah ke value if true. Artinya kalau nilainya 80, yang benar dia dapat apa grade-nya? A.
Ya kan? Ya, ya, ya. A itu karena A itu huruf, maka harus pakai tanda kutip 2. Nah, pakai shift ya, jangan nggak pakai shift. Kalau pakai shift itu kutip 1 berbeda dengan kutip 2. Lalu kamu ketik A, lalu tutup lagi pakai tanda kutip. Pokoknya kalau value-nya huruf atau karakter pakai tanda kutip. Tapi kalau angka tidak perlu, nggak apa-apa. Sudah kan? Kalau 80 A kan? Maka selesaikan dengan tanda titik koma. Nanti yang tebal berpindah ke value equal, ya kan? Tapi ini belum selesai, masih ada lagi. B kan? Masih ada B, masih ada C, masih ada D. Nah, berarti kita lanjut lagi nih. Kalau B bagaimana? Kita lanjut lagi rumusnya ke semula, ke awal. Kita ketik lagi if. Habis if apa? Lihat rumus sebelumnya. Lihat ke depan sini. Habis if apa? Kurung buka lagi. Beda warna ya, karena ini kurung buka yang kedua. Habis itu logical testnya F6, betul. F6. Terus lebih besar. Lebih besar berapa? Yang kedua 70. Habis 70 titik koma. Terus B. Jangan lupa pakai tanda kutip B. Habis B, habis tanda kutip lagi titik koma lagi. Apakah masih ada? Masih ada. Berarti kita kembali lagi ke if lagi. Kurung buka lagi. F6 lagi. Lebih besar lagi. Lebih besar berapa? 60. Terus titik koma, tanda kutip C, tanda kutip lagi. Habis itu apa lagi? Titik koma, terus if lagi, ikutin lagi untuk grade-nya D. Itu terakhir. Kalau 50 nilainya apa? D, karena lebih kecil dari 60. Kalau nilainya 0, D juga. Nah, kan tadi Pak Gu bilang karena ada 4 grade-nya A, B, C. Nah, yang D ini untuk value if false. Jadi habis titik koma di sini kita nggak pakai if lagi, langsung tanda kutip lagi. Kalau nilainya selain 60, 70, 80, 90, 100, selain itu lebih kecil dari 60, maka dia nilainya D. Ya, tanda kutip lagi. Jadi ini yang value if false-nya adalah D. Habis ini apa? Udah selesai kan rumusnya kan? Kurung tuh. Sekarang pertanyaannya Mr. Agus. Ada berapa if-nya? 3. Ada 3. Berarti kurung bukanya ada berapa?
Ada 3 juga. Berarti kurung tutupnya kita kasih 3 juga. Ya. Nah, kalau sudah enter. Siapa yang tidak keluar B? Keluar notif. Ada nggak? Iya. Nah, berarti ada yang nulis rumusnya tidak benar. Padahal satu-satu. Coba dicek lagi. Dicek lagi. Astaga. Udah kayak Apa yang salah? Dicek lagi. sini. Ini. Coba. Iya, itu udah bukti dulu. Kalau salahnya di situ nanti kursornya di bagian situ yang di bloknya. Sudah? Susah? Ya belajar makanya. Bisa di copy ke Mister. Bisa di copy, tapi kan Pak Agung udah bilang kalau sedang belajar jangan di copy. Nanti kamu nggak hafal. Emang bagian nomor 1 ini kalau kamu kan ngopi ini kan, yang di copy dari yang ini kan? Iya. Emang waktu ulangan Pak Agung kasih rumus yang di sini? Enggak kan? Kalau nggak hafal ya kamu nggak bisa kerjakan juga nomor 1. Jadi kalau mau ngopi, tetap kamu harus bikin rumus dulu 1 yang benar. Nah, bagaimana caranya supaya kamu hafal ya? Waktu belajar kamu jangan males. Ya dikerjakan saja rumusnya. Supaya kamu terbiasa ingat. Nanti kalau ulangan karena harus selesai dalam waktu yang singkat, boleh di copy. Tapi sumbernya harus bener. Kalau ngopi sumbernya salah, ya salah. Ya. Nah, sekarang kita bagian yang keterangan. Baca ketentuan dari keterangan titik 1, 2, 3, 4 yang kelima. Isilah keterangan dengan menggunakan fungsi logika. Silang keterangan dengan menggunakan fungsi logika Jika sama nilai dengan I. rata-rata Saya dengan ketentuan besar sama lebih besar sama dengan 70. maka dinyatakan lulus. Jika nilai rata-rata lebih kecil dari 70 maka dinyatakan tidak lulus. Iya. Jika nilai rata-rata kurang dari 70 maka dinyatakan tidak lulus. Mari sekarang karena cuman ada 2, lulus dan tidak lulus. Kalau tadi kan kalau ada ketentuannya 4 A, B, C, D, if-nya ada 3. Kalau ketentuannya cuma 2, if-nya ada 1 saja, ya. Oke, sama dengan if kurung buka. Logical testnya apa? Sel yang diuji berarti nilai rata-rata masih dibaca di ketentuan. Nilai rata-rata F6. Apa? Lebih besar sama dengan Ya, lebih besar sama dengan. Kalau mintanya lebih besar sama dengan ya tandanya lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan 70 dengan lebih besar 70 sama atau tidak?
Beda ya. Kalau lebih besar sama dengan 70 berarti 70-nya ikut lulus. Tapi kalau lebih besar 70, kalau nilainya 70 tetap tidak lulus. Di sini berapa? 70 ya? Oke. Terus habis ini titik koma value if true-nya tanda kutip lulus. Tutup kutip lagi. Titik koma kutip tanda kutip tidak lulus. tidak lulus. Boleh pakai spasi? Boleh. Kalau di dalam tanda kutip boleh pakai spasi. Terus tutup kurung. Tutup kurungnya karena if-nya cuma satu, tutup kurungnya juga satu. Udah. Kalau sudah end, Lulus. lulus. Nah, Sudah. Saya kasih lihat rumusnya. Kamu boleh kerjakan sampai nomor 3 dulu. Silakan kerjakan yang Baim sama Cynthia. Nanti kalau masih ada waktu lanjut sampai nomor 10. Ya sebentar, sabar nih sama gitu. Oke, perhatikan ke sini. Sekarang kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu semuanya. Klik file, lalu pilih save as. Ya, file save as. Lalu pilih browse. This PC. Lalu pilih device and drive yang bukan C. Folder 2526. nah, Kelas 5B. Semester 2. Open. Nah, nama filenya aktivitas (65). Nama kamu 5 apa ini? B. 5B nomor absen. Apa? Boleh langsung cek. Iya. Itu kenapa ada 65? Ya nggak apa-apa. Tulis saja aktivitas 65, nama 5B nomor absen.
Ya. Nah, sudah bel kan? Sekarang saya mau kasih tahu caranya mengcopy. Setelah tadi kamu berusaha dulu ya. Caranya begini. Kita bisa langsung copy nilai rata-rata, grade dan keterangan secara bersamaan. Lihat saya. Kita blok dulu dari sel F6. F6 sampai H6 di blok dulu. Sudah? Kalau sudah, lalu kamu pilih copy di menu home atau Ctrl C. Sudah. Kalau sudah, kita klik di sel F7 sampai F15. Klik di F7 sampai di F15. Lalu kamu klik paste di sini. Ya. Saya ingatkan lagi, cara ini hanya digunakan saat sumatif supaya kamu cepat selesai. Tapi ini yang di copy tidak akan bisa mengcopy kamu kalau yang paling atas tidak bisa dikerjakan dengan rumus sebenarnya. Makanya Pak Agung tadi memastikan kerjain kamu masa pakai rumus, jangan di copy supaya kamu hafal. Boleh di copy, tapi saya tidak ngasih rumus di atas loh ya, kamu sendiri yang mengerjakan. Yuk, karena waktunya sudah habis, di save lagi, klik file save, lalu di close. Kita ketemu lagi minggu depan. Nanti untuk jadwal kapan sumatifnya kita menunggu kebijakan wali kelas kamu ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi pertemuan selanjutnya.